belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Naskah, Kearsipan dan Tata Usaha, Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha, Ibu Endah Soekarni Wuryaningrum, SSAS MTRAP. Yang kami hormati Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyuni Tias Kusuma Dewi, SSI, serta seluruh peserta mabar episode 79 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Kita berkumpul secara virtual dalam acara Mari Belajar Arsip atau Mabar episode 79 dengan tema penyusutan arsip konvensional, pemindahan arsip inaktif. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kali ini adalah rangkaian dari sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Perkenalkan, saya Diah Retnaulan yang akan memandu dalam acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan bahwa presensi sudah dapat dilakukan pada tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 2120. Sekali lagi, kode presensi Minta 2120. contoh izin dong. Presensi dapat diisi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, Mabar terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bagi seluruh peserta. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita kode presensinya saya ulangi 2120. Sekali lagi, kode presensi 2120. Presensi dapat dilakukan pada tautan ppsdm.atrbpn.go.id sampai dengan pukul 12.00 WIB. Oke, baik Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Beliau adalah arsipalis asli pertama yang sudah mendapatkan sertifikasi resmi dari Arsip Nasional Republik Indonesia terkait dengan pengelolaan arsip dinamis selama 2 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya ilmu beliau terkait tentang kearsipan. Langsung saja layar kami berikan kepada Mbak Yanus Tiana Nur Pratomo SPD. Selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat menyampaikan materi. Iya, baik Mbak Ulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy, Bu Tias, Bu Endah. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Mbak Ulan. Hari ini kita akan belajar ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak dan Ibu terkait penyusutan arsip konvensional, khususnya yaitu pemindahan arsip inaktif. Nah, tema ini merupakan masih satu rangkaian sosialisasi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya terkait penyusutan arsip itu merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip. Nah, Bapak dan Ibu, setiap tahunnya, setiap hari kita
menciptakan arsip dan arsip itu terus bertumbuh. Jika tidak dilakukan penyusutan, nanti maka kita akan kewalahan dalam menyimpan dan mengelola arsip. Makanya penting dilakukan penyusutan arsip. Kemudian penyusutan arsip konvensional itu ada tiga ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kemudian yang kedua adalah pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Nasional. Nah, pada mabar kali ini kita akan membahas satu dulu ya Bapak dan Ibu, yaitu kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Mungkin kita sudah belajar ya unit mana yang disebut unit kerja yang disebut unit pengolah atau unit kerja yang disebut dengan unit kearsipan. Contohnya kalau di Kantah kan seperti contoh unit pengolah itu di seksi, misal seksi PHPT. Kemudian untuk unit kearsipannya ada di bagian yang mengurusi tata usaha seperti itu. Itu yang di Kantah. Di Kanwil unit pengolahnya itu ada di bagian-bagian. Kemudian misal bagian PHPT ya. Terus kemudian kalau yang unit kearsipannya ada di bagian yang mengurusi tata usaha. Kemudian kalau di pusat unit pengolah itu contohnya ya salah satunya contohnya yaitu direktorat-direktorat. Kemudian unit kearsipannya Sesdirjen. Jadi nanti pemindahan arsip inaktif itu dilakukan dari contoh kalau di Kantah dari seksi PHPT ke bagian tata usaha yang mengurusi tata usaha seperti itu. Kemudian untuk yang pemusnahan arsip ini dia dilakukannya berjenjang ya Bapak dan Ibu ketika arsip sudah habis masa retensinya, inaktifnya, dan berketerangan permanen, maka nanti untuk bisa diajukan pemusnahan dengan berjenjang. Misal dari Kantah, misal Kantah yang akan mengajukan pemusnahan, maka bernota dinas ke Kanwil selaku UK2, nanti dari Kanwil baru ke UK1 seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Nasional itu untuk arsip-arsip yang berketerangan permanen dan bernilai sejarah. Nanti untuk prosedurnya juga dia berjenjang ke UK2 dulu, baru nanti ke UK1, dari UK1 nanti akan koordinasi dengan ANRI. Nah, kegiatan penyusutan arsip tiga ini dia berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampirannya, contoh ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat untuk lampirannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Di lampirannya itu ada nomor, jenis arsip, jangka waktu simpan, aktif, inaktif, dan keterangannya musnah atau permanen. Jadi nanti untuk Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir bagaimana menentukan arsip itu aktif atau inaktif. Nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat dari jenis arsipnya bisa dilihat apa contohnya misal ini contohnya warkah dan buku tanah hak tanggungan. Di sini ada aktifnya itu dari penciptaan sampai dengan dilakukan penghapusan hak tanggungan roya. Jadi itu masa simpan aktifnya. Setelah dilakukan penghapusan hak tanggungan roya, di sini masa simpan aktifnya berakhir. Kemudian dia masuk ke masa simpan inaktif. Nah, ketika sudah mau masuk masa simpan inaktif, dia itu sudah bisa dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Nah, di sini untuk masa inaktifnya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun disimpan sebagai arsip inaktif, nanti dilihat lagi keterangannya musnah atau permanen. Jika musnah, maka bisa dilakukan pemusnahan, diusulkan. Kemudian kalau permanen dilihat lagi apakah dia bernilai sejarah atau tidak. Kalau misal bernilai sejarah, maka kita bisa serahkan ke ANRI. Tapi kalau tidak bernilai sejarah, itu nanti menjadi arsip vital kita, tetap disimpan oleh Satker. Nah, penyusutan arsip dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan berdasarkan jadwal retensi arsip yang berlaku. Penyusutan arsip dilakukan oleh setiap jenjang unit kearsipan dengan koordinasi dan pengawasan dari unit kearsipan 1. Penyusutan arsip dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan. Jadi, selalu ini ya, kalau apa yang namanya
kita misal ada pengawasan aja nih, kita melakukan penyusutan itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu, harus berkesinambungan. Nah, di sini terkait pemindahan arsip inaktif ya Bapak dan Ibu, pemindahan arsip inaktif dilaksanakan terhadap arsip yang telah dilakukan penataan dan pendataan dengan memperhatikan jenis atau bentuk dan media arsip. Jadi, dari unit pengolah itu ketika akan memindahkan arsip inaktif itu tidak sembarangan ya Bapak dan Ibu, misal berantakan gitu, tidak ditata, kemudian tidak ada datanya, itu tidak boleh. Jadi di unit pengolah itu harus dilakukan penataan terlebih dahulu, kemudian pendataan baru nanti bisa diserahkan ke unit kearsipan. Pemindahan arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit pengolah dan dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif, maksud di sini masa simpan inaktif ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal retensi aktif dapat dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan atau sesuai dengan jenjang unit kearsipan sepanjang sumber daya kearsipan pada unit kearsipan telah terpenuhi. Nah, ini ada tahapannya ya Bapak dan Ibu dalam melakukan pemindahan arsip inaktif. Yang pertama yaitu penyeleksian arsip inaktif. Yang kedua, penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Yang ketiga, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Yang terakhir adalah pelaksanaan pemindahan arsip. Kita akan bahas ya satu-satu tahapannya. Yang pertama adalah penyeleksian arsip inaktif. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu dalam melakukan penyeleksian arsip inaktif. Yang pertama adalah arsip yang dipindahkan, yaitu arsip yang sudah habis masa retensi aktifnya atau arsip yang sudah memasuki masa retensi inaktifnya. Contohnya seperti tadi ya. Kita lihat untuk warkah dan buku tanah hak tanggungan. Ini contohnya salah satunya ya Bapak Ibu. Di sini aktifnya adalah sampai dilakukan penghapusan hak tanggungan roya. Selama warkah dan buku tanah hak tanggungan tersebut belum dihapuskan hak tanggungan royanya, maka tetap disimpan di unit pengolah sebagai arsip aktif. Tetapi ketika suatu saat sudah dilakukan penghapusan hak tanggungan roya, otomatis arsip tersebut sudah habis masa simpan aktifnya. Nanti berpindah menjadi masa simpan inaktif. Kalau di JERA itu dia masa simpan inaktifnya 1 tahun. Setelah 1 tahun nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pemusnahan arsip karena keterangannya musnah. Kemudian yang kedua, penyeleksian dilakukan melalui jadwal retensi arsip dengan cara melihat pada kolom retensi aktif dan inaktif. Berpedomannya pada ini ya Bapak dan Ibu, ada kolom aktif dan inaktifnya. Di sini sudah diatur ya masa simpan aktifnya berapa tahun, kemudian inaktifnya berapa tahun, keterangannya di sini musnah atau permanen. Dan di sini itu jenis arsipnya. Kemudian dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun. Jadi ketika arsip tersebut memasuki masa inaktif, maka frekuensinya itu juga telah menurun penggunaannya dibanding ketika dia masih arsip aktif, sifat aktif. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat ya di Permen kita nomor 8 tahun 2020 pada lampiran. Nah, untuk tahapan kedua, tadi kan sudah penyeleksian ya. Yang kedua itu adalah penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Penataan arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit pengolah. Jadi sebelum dilakukan pemindahan ke unit kearsipan, unit pengolah itu bertanggung jawab menata arsipnya. Jangan langsung aja dikasih seperti itu. Sebelum arsip dipindahkan ke unit kearsipan atau di lingkungan unit pengolah dan atau unit kearsipan jenjang di atasnya, arsip terlebih dahulu ditata fisiknya berdasarkan klasifikasi arsip dengan memperhatikan asas asal usul dan asas aturan asli. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya apa itu asas asal usul itu tidak boleh dicampur. Misal di bagian biro umum kita akan memindahkan ke UK. Biro umum itu kan bisa selaku unit pengolah dan selaku unit kearsipan ya Bapak dan Ibu. Jadi kita juga melakukan pemindahan arsip. Contohnya dari biro umum kita akan memindahkan dari subbagian kearsipan dan subbagian persuratan dan tata usaha itu tidak boleh dicampurkan dengan kearsipan, harus di sendiri-sendiri. Kemudian asas aturan asli itu
dia untuk urutannya, misal ada satu berkas terdiri misal ada 5 arsip. Nah, itu pengaturannya itu harus sama. Yang nomor satu dari pengolahannya itu apa? Nomor satu misal surat masuk nomor dua gitu, nomor terus kemudian arsip yang kedua misal surat masuk nomor sekian gitu. Itu harus sama. Tidak boleh kita apa namanya kita pindah-pindah. Jadi apa namanya susunannya itu harus sama seperti saat di pengolahnya. Itu merupakan asas aturan asli. Kemudian serta diolah informasinya agar jelas serah terima tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip inaktifnya. Nanti kita olah lagi dan kita tuangkan pada daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Nah, tadi penyeleksian, kemudian ini penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Kemudian yang ketiga, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan yang pertama tadi penyeleksian, kemudian penataan. Setelah dilakukan penataan, barulah kita membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan menjadi tanggung jawab kepala unit pengolah. Jadi nanti yang membuat ya unit pengolahnya. Kemudian pencipta arsip menyusun daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Yang ketiga, daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan paling kurang memuat pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Jadi dalam membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan itu tidak boleh asal membuat ya, itu formatnya harus sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2026 karena kita sudah ada peraturan dan kita seragamkan satu kementerian untuk formatnya sama daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan seperti pada Permen nomor 2 tahun 2026. Nah, ini ya Bapak dan Ibu untuk formatnya. Di sini ada pencipta arsip, unit pengolah. Nanti bisa diisi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk contohnya ya Bapak dan Ibu, contoh pengisian. Jadi di sini ada daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Dia medianya kertas tahun 2025. Pencipta arsipnya diisi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ini nanti semua ya sama. Jadi di Kantah maupun Kanwil itu diisinya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kemudian unit pengolahnya disesuaikan. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh pemindahan arsip inaktif itu pada unit pengolah Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Nanti diisinya jadi di sini Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kemudian di sini unit pengolah lagi ada kolom, tapi yang di sini diisi dengan arsip itu tercipta pada subbagian mana. Misal di sini ada subbagian kearsipan, nanti mungkin bisa ada subbagian persuratan dan tata usaha seperti itu. Kemudian nomor berkas ini disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Kode klasifikasi juga disesuaikan karena ini terkait dengan layanan arsip. Jadi kita kode klasifikasinya TU.02.02. Nah, di sini ada kolom uraian informasi berkas. Nah, di sini diisi inti dari kegiatannya itu. Nah, ini untuk yang pertama itu permohonan legalisir surat keputusan nomor strip dari Hoija S. Nah, nanti disesuaikan ya Bapak dan Ibu inti dari kegiatannya apa. Kemudian kurun waktu berkas diisi. Nah, ini kurun waktu berkas itu kan di sini dalam satu berkas itu ada 2 item arsip. Yang pertama adalah surat masuk dari Hoija. Kemudian yang kedua adalah surat keluar dari Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Nanti dilihat otomatis yang pertama tercipta adalah surat masuk ya dari Hoija itu tanggal 13 Desember 2023. Kemudian surat Kepala Biro Umumnya itu tanggal 1 Maret 2024. Maka kurun waktu berkasnya 13 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 seperti itu. Kemudian jumlah berkasnya itu dia satu berkas ya Bapak dan Ibu. Kemudian nomor item arsipnya. Nah, dalam satu berkas itu ada berapa arsip? Kalau misal 3, tulis 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan ada 2 item apa arsipnya dalam satu berkas. Jadi 1, 2. Nah, nomor satunya apa? Dia yang paling awal tercipta. Di sini ada surat dari Hoija. Kemudian nanti yang nomor 2-nya itu surat selanjutnya, yang tercipta selanjutnya di sini ada surat keluar dari Kepala Biro Umum. Kemudian untuk tanggalnya disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Yang di sini
Untuk surat Hoija itu tanggal 13 Desember, kemudian yang kedua surat Kepala Biro Umumnya tanggal 3 Januari 2024. Jumlahnya nanti dihitung ya Bapak dan Ibu berapa lembarnya, kemudian tingkat perkembangannya, asli-asli, kemudian lokasi simpannya, nomor box sementaranya diisi. Misal kita tatanya di nomor box 1 gitu. Kemudian tingkat klasifikasi keamanannya, nah ini kebetulan memang Kementerian kita belum ada ya Bapak dan Ibu terkait peraturan terkait tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Jadi kita isi dulu biasa, kemudian masa simpan dan nasib akhirnya nanti diisi di sini sesuai dengan jadwal retensi aktif yang tadi kita bahas ya Bapak dan Ibu. Nah di sini untuk layanan itu retensi aktifnya, masa simpan aktifnya itu 1 tahun. Kemudian retensi inaktifnya, masa simpan inaktifnya 4 tahun, baru hasil akhirnya itu musnah, artinya bisa dimusnahkan. Keterangannya lengkap. Nah, untuk kolom keterangan ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi arsipnya. Nah, ini contoh dari daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya tadi kan sudah membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, berarti kita tinggal melaksanakan pemindahan arsip inaktif. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan penandatanganan berita acara dari masing-masing pimpinan yang menyerahkan kepada pimpinan yang menerima serta dilampiri daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Jadi, ketika kita melaksanakan pemindahan, arsip sudah diseleksi, sudah ditata dalam box, kemudian sudah ada daftar arsip inaktif yang akan dipindahkannya, kita bisa memindahkan ke UK. Tapi dengan catatan kita harus membuat berita acara, karena itu kan sebagai bukti ya, kalau dengan adanya berita acara itu, kita sudah menyerahkan arsip inaktif tersebut kepada UK dan untuk pengelolaannya dan tanggung jawabnya sudah berpindah kepada UK. Nah, di sini untuk tanda tangannya nanti ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan. Kemudian berita acara pemindahan arsip paling kurang memuat waktu pelaksanaan, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip pelaksana dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan atau unit kearsipan. Berita acara pemindahan arsip dan lampirannya dibuat rangkap 2, ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang diberi kewenangannya. Jadi, tadi berita acara pemindahan arsip inaktifnya itu dibuat 2 rangkap ya Bapak dan Ibu. Jadi, untuk pegangan unit pengolah dan untuk pegangan unit kearsipan. Nah, untuk penandatangannya itu selain berita acara juga lampiran yang daftar arsip inaktif dipindahkan juga ada tanda tangannya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tanda tangan 2 kali, unit pengolah sama unit kearsipan. Nah, ini contohnya ya untuk format berita acara pemindahan arsip inaktif. Bapak Ibu bisa nanti melihat lagi di Permen nomor 2 tahun 2026 untuk formatnya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu untuk pengisiannya. Di sini ada tanda tangan pimpinan unit pengolah, kemudian satunya lagi tanda tangan pimpinan unit kearsipan. Nah, ini ada lampirannya ya Bapak dan Ibu. Jadi di awal kan kita sudah di nomor 3, kita di tahapan nomor 3 kita sudah membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Nanti dibuat lampiran lampiran berita acara pemindahan arsip. Nah, ini tentunya ada tanda tangan juga ya Bapak dan Ibu, jangan lupa. Karena ada beberapa yang telah membuat tapi untuk lampirannya lupa mungkin ya tidak ditanda tangan, hanya berita acara saja yang ditanda. Jadi nanti jangan lupa ya Bapak dan Ibu untuk lampirannya juga ditanda tangan. Nah, ini kemudian dalam pelaksanaan pemindahan arsip inaktif, unit kearsipan melakukan verifikasi terhadap daftar dan arsip inaktif yang akan dipindahkan sebelum menandatangani berita acara pemindahan arsip inaktif. Jadi, sebelum berita acara pemindahan arsip inaktif itu ditandatangani, itu harus sepakat ya antara unit kearsipan dan unit pengolah. Jadi unit kearsipan juga harus melakukan verifikasi, tidak serta-merta hanya menerima saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh unit kearsipan dilakukan terhadap kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsipnya. Jadi ketika unit pengolah memberikan
konsep berita acara, kemudian daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan itu harus dicocokkan dari unit kearsipan tuh dicocokkan betul nggak ya memindahkannya misal ada 10 berkas berarti harus dicocokkan dengan fisiknya betul tidak 10 berkas karena itu penting ya Bapak dan Ibu karena dengan adanya berita acara itu tanggung jawab pengelolaannya itu sudah berpindah ke unit kearsipan. Jadi suatu saat jika arsip tersebut dibutuhkan dan hilang kalau tidak dicek betul oleh unit kearsipan nanti yang bertanggung jawab adalah unit kearsipan. Padahal mungkin ketika pemindahan itu belum ada fisiknya, baru daftarnya aja gitu. Jadi harus dipastikan. Yang kedua adalah telah habis retensi aktifnya, baik terhadap arsip yang memiliki retensi inaktif maupun arsip yang tidak memiliki retensi inaktif. Jadi dipastikan lagi apakah betul nih untuk arsip yang dipindahkannya memang sudah retensi aktifnya sudah berakhir ya Bapak dan Ibu atau masa simpan retensi itu masa simpan arsip ya. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan berkas dan disusun secara kronologis. Kemudian yang keempat, tidak terdapat duplikasi dan non-arsip. Jadi memang dilihat lagi kalau misal tidak ada non-arsip ya bisa keluarkan ya dari berkasnya. Kemudian ada duplikasi juga ya bisa dikeluarkan. Kemudian naskah dinas autentik dan asli. Kemudian jika setelah dilakukan verifikasi dan terdapat hal yang tidak sesuai dan dapat dikembalikan kepada unit pengolah untuk diperbaiki. Jadi ketika unit kearsipan sudah melakukan verifikasi tetapi tidak sesuai, maka bisa dikembalikan ke unit pengolah untuk diperbaiki. Baru nanti kalau sudah sesuai bersama-sama menandatangani berita acara pemindahan arsip inaktif. Unit kearsipan menyimpan dan menata arsip inaktif yang telah dipindahkan, menyimpan daftar arsip yang akan dipindahkan, serta menyimpan berita acara pemindahan arsip. Jadi nanti unit kearsipan ketika sudah mendapatkan mendapatkan setelah pelaksanaan pemindahan arsip inaktif setelah dilakukan, maka unit kearsipan itu menyimpan dan menata arsip inaktifnya dan juga nanti unit kearsipan itu berkewajiban membuat daftar arsip inaktif. Jadi beda ya Bapak dan Ibu antara daftar arsip inaktif yang dipindahkan dengan daftar arsip inaktif. Itu beda, formatnya pun beda di Permen. Jadi daftar arsip inaktif yang dipindahkan itu dibuat oleh unit pengolah, kemudian ketika sudah dipindahkan ke UK ke unit kearsipan, maka unit kearsipan wajib membuat daftar arsip inaktif. Kemudian unit kearsipan dapat melakukan seleksi dan penilaian arsip inaktif yang masih perlu disimpan, arsip yang bernilai guna kesejarahan, serta arsip yang sudah dapat dimusnahkan. Jadi ketika arsip inaktif itu sudah berpindah ke unit kearsipan, otomatis untuk pengelolaannya juga menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Nah, di sini unit kearsipan itu berkewajiban membuat daftar arsip inaktif, kemudian juga melakukan seleksi untuk arsip inaktif mana saja nih yang ternyata sudah habis masa simpan inaktifnya, maka bisa diusul musnahkan. Atau misal kalau yang permanen itu bisa kita serahkan ke ANRI selama dia memiliki nilai guna kesejarahan. Baik, sekian ya Bapak dan Ibu untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Baulan. Ya, terima kasih Mbak Tian. Materinya bagus sekali. Dari materi Mbak Tian kami jadi tahu nih, ternyata pemindahan arsip nggak cuma sekedar memindahkan arsipnya gitu ya, tapi ada prosedur-prosedurnya. Izin Bapak Ibu, di sini kami alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari anak Bangka Barat. Tentunya kreatif sekali tim arsip kita ini, kelihatan dari virtual background-nya makin sukses di Mabar. Amin. Bapak Ibu, saya ingin informasikan sekaligus saya bahagia sekali karena virtual background ini dan juga file Mabar episode 9 ini dibuat oleh Mas Restu. Mana Mas Restu ya? Izin Mas Restu. Mana ya Mas Restu ya? Saya cari dulu. Nah, ini Mas Restu. Makasih ya Mas Restu dapat apresiasi loh. Virtual background-nya bagus, Pak. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang alhamdulillah tim di Biro Umum ini sangat kompak, sangat luar biasa gitu ya. Bapak Ibu yang mau bergabung ke Biro Umum, silahkan kami tunggu. Oke, promosinya segitu dulu, tipis-tipis. Oh, Mbak Tian, izin. Ternyata sebelum saya buka sesi untuk tanya jawab, sudah ada yang dari Ibu Dita Kanwil Maluku. Selamat pagi, Ibu Dita. Mau bergabung ke Biro Umum. Siap. Hai, Selamat selamat pagi, Bu. pagi, Ibu Dita.
Izin. Oke, Mas Syafri bisa dibantu unmute. Oke, selamat pagi Ibu Dita. Ya, selamat pagi, Mbak Tias, Mbak Wulan. Ya, Ya, makasih silakan atas Ibu. paparannya, Mbak Tias. Iya, Ini Mbak sama-sama, Tian, Bu. Iya, Bu, izin. saya mau bertanya terkait beberapa waktu lalu kami dari Kanwil mengadakan pembinaan di Kanta. Eh, Ketika sampai di Kanta ada belangko-belangko sertifikat yang konvensional yang numpuk begitu banyak di ruangan arsip, tidak dipakai lagi. Jadi teman-teman di Kanta bertanya, eh, Bu, gimana kita perlakuan terhadap belangko-belangko ini? Apakah dia dikategorikan masuk ke BMN yang nanti dimusnahkan atau arsip yang nanti akan diusul musnah oleh UK3 begitu. Jadi di kesempatan ini saya mau bertanya ke Mbak Tian, bagaimana saya memberikan penjelasan kepada teman-teman kita di Kanta terkait begitu banyaknya belangko-belangko sertifikat konvensional yang notabene bikin numpuk di ruang arsip yang akhirnya jadi jadi apa seperti tidak diurus begitu. Nah, mungkin bisa ada penjelasan atau pencerahan dari Mbak Tian. Baik, terima kasih Itu Bu aja Dita. pertanyaannya. Makasih Oh Mbak Tian. ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dita. Pertanyaannya bagus sekali. Ini banyak sekali yang ditanyakan ya terkait belangko sertifikat yang sudah tidak digunakan lagi. Itu ada beberapa kantang yang menanyakan karena kan itu menumpuk ya Ibu izin. Nah ini kita perlu dilihat lagi apakah untuk belangkonya itu sudah terisi atau tidak. Kalau misal dia belum terisi, itu belangkonya itu masuk BMN, jadi tidak bisa diusul musnahkan melalui arsip karena jika dia masuk BMN itu sudah tercatat ya izin Bu di aplikasi BMN, maka perlu lewat BMN karena kalau lewat kita dimusnahin aja nanti di BMN akan ada pencatatan yang tidak sesuai seperti itu. Jadi itu masuknya ke BMN. Nanti mungkin bisa berkoordinasi ya Bu izin dengan pihak BMN untuk penyusutan BM-nya untuk pemusnahannya seperti apa. Izin itu. Masih di mute Ibu Dita. Izin. Eh, Jadi belangko-belangko itu semua belangko kosong, Mbak, nggak Oh, di izin. dibuang Suaranya semua. putus Ibu Dita. Jadi dia masuknya ke BMN ya, Mbak Iya, Tian. iya, iya Oke, betul siap sekali siap. Ibu. Jika dia masih kosong dan sudah tidak digunakan itu tetap BMN karena dia tercatat di aplikasi BMN jadi tidak bisa Oke, siap. dimusnahkan di kita. Ya, Oke, siap siap siap. Oke, siap. Makasih banyak sama-sama atas Ibu. penjelasannya. Ya. Makasih Mbak Wulan. Ya. Sama Ibu Dita, terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Ini saya ulangi ya Mbak Tia, ternyata belangko itu bisa masuk menjadi dua ya. Kalau dia belum ada isinya, dia menjadi BMN, barang milik negara, artinya kalau belum ada isinya, tapi ternyata sudah rusak duluan, gitu. Itu masuknya menjadi penghapusan BMN gitu Iya, ya Mbak Tia. iya, Oke, betul sekali tapi Mbak. kalau Oke, siap. Tapi kalau misalnya dia sudah terisi, sudah ada informasinya, sudah disahkan, sudah ditandatangani, dan ternyata dia sudah memasuki masa pemusnahan, kita maksudnya pemusnahan arsip. Oke. Ini pasti banyak pertanyaan kayak gini yang dari Satker ya, Bapak Ibu. Semoga ini dapat mewakili. Oke, Mbak Tian, ini ada yang private chat ke saya. Oke. Pertanyaannya saya ingin bacakan ya, Mbak Dara. Jadi ini ada pertanyaan, sepertinya dia private message ke saya. Oh, yang ini dulu deh. Ada dari Mbak Ayesa. Izin bertanya Ibu, apabila arsip sudah dipindahkan, namun ditemukan arsip aktif. Wah, sudah terlanjur dipindahkan, tapi ternyata dalamnya ada arsip aktif nih Mbak Tian. Itu penanganannya bagaimana ya Ibu? Iya, silahkan Mbak Tian.
Nah, izin Bapak dan Ibu tadi izin dari Ibu Aisyah ya. Izin Bu, kan tadi untuk tahapannya ada pertama adalah pembersihan, penataan, kemudian pembuatan daftar arsip, kemudian kita di tahap terakhir itu ada verifikasi. Nah, ini pentingnya unit kearsipan juga melakukan verifikasi karena nanti untuk melihat apakah arsip aktif tadi, arsip yang dipindahkan itu betul sudah habis masa aktifnya sesuai dengan JRA. Jadi memang pada saat verifikasi itu betul-betul harus diperhatikan arsip apa saja yang dipindahkan, kemudian kita melihat dicocokkan lagi dengan JRA-nya, apakah memang sudah habis masa aktifnya, baru nanti kita melakukan penandatanganan berita acara seperti itu. Tapi mungkin kalau sudah terlanjur, eh, bisa di, itu kan gaya baulan, bisa di kita kita apa namanya kita buatkan lagi mungkin ya berita acaranya pembatalan, kita buatkan lagi pembatalan, tapi makanya itu penting banget sih di bagian verifikasi kita harus apa namanya dilakukan pengecekan lagi dari unit kearsipan karena ketika sudah dipindahkan itu menjadi tanggung jawab dari unit kearsipan seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan ya dari Mbak Tias atau mungkin dari Mbak Wulan. Ya, siap. Makasih Mbak Tian atas jawabannya. Oke, coba kita cek dulu. Izin Mbak Tias masih bergabung di Zoom, Mbak Tias. Oke, sepertinya Mbak Tias masih berada di. Siap, Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Tias. Mbak Tias, ada Ya. pertanyaan nih Mbak Tias. Kalau misalnya kita sudah melakukan pemindahan arsip inaktif dari UP ke UK, tapi ternyata saat diperiksa oleh UK itu di dalamnya ditemukan arsip aktifnya. Nah, kira-kira Mbak Tias boleh menambahkan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh UP dan data tersebut dalam dipindahkan nih? Silakan Mbak. Oke, siap. Berarti ini terlanjur gitu ya, ketika kita, memang Bapak Ibu sekalian, itu pentingnya. Jadi di UK itu tidak hanya langsung menerima arsip inaktifnya gitu ya, yang dipindahkan dari UP, Bapak Ibu, pentingnya si UK itu memeriksa kembali arsip-arsip yang dipindahkan. Karena nanti di UK itu tugasnya adalah membuat daftar arsip inaktif yang nantinya akan dikelola oleh UK, Bapak Ibu. Bagaimana prosedur atau apa yang harus dilakukan ketika ternyata kita menerima arsip yang memang harus disimpan di UP gitu ya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita lakukan adalah eh, bisa kita koordinasikan lagi dengan UP dan mengeluarkan arsip aktifnya kita kembalikan gitu ya Bapak Ibu ya karena memang itu arsipnya masih harus disimpan di UP. Jadi harusnya nanti kita tetap perlu koordinasi, nanti kita kembalikan ke UP-nya Bapak Ibu nanti silakan kalau menurut saya lebih baik dengan berita acara juga ya bahwa nanti setelah kita terima arsipnya, kita kembalikan ke UP-nya dengan beberapa arsip aktif yang harus dikelola, sehingga nanti yang kita kelola arsip inaktifnya berkurang. Semulanya mungkin ada 50 arsip yang kita terima gitu ya, arsip inaktif dari UP. Namun ternyata setelah kita melakukan pengecekan kembali, ternyata hanya 43 gitu arsipnya, karena 7 arsipnya masih aktif gitu kan. Kita kembalikan ke UP dengan berita acara sih menurut saya lebih baik ya Mbak Wulan ya. Jadi nanti dari masing-masing pimpinan Satker mengetahui bahwa memang masih harus disimpan di teman-teman UP. Itu aja mungkin tambahan dari saya Mbak Wulan, Mbak Tian, terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Mbak Ya. Tias semakin membuat kita semakin kaya ilmu nih Mbak Tias dan Mbak Tian. Makasih ya. Jadi memang daftar pemindahan arsip harus ada tim. Ya, Karena saat memindahkan arsip itu yang berpindah tidak hanya arsipnya, tetapi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab menjaga keutuhan, keautentikan, keabsahan arsip tersebut. Sehingga memang harus hati-hati sekali. Terima kasih Ibu Ayesha, pertanyaannya bagus sekali dan semoga ini dapat memberikan pencerahan untuk satu-satu daerah lainnya. Kemudian, ada lagi pertanyaan. Dari Ibu Kinan, izin bertanya Mbak, untuk arsip yang sudah dipindahkan ke UK1 ataupun UK2, berarti arsip yang sudah masuk ke UK1 itu biro umum, kemudian UK2 itu bisa Kanwil,
atau juga bisa Ses Dirjen gitu kalau di pusat ya. Lalu ketika kami selaku UP ternyata butuh melihat kembali arsip yang telah dipindahkan, apakah kami masih dapat mengaksesnya? Wah, ini menarik nih. Mbak Tian, kalau misalnya arsipnya sudah dipindahkan dari saya yang menciptakan, misalnya sudah saya pindahkan ke UK, kalau saya mau lihat lagi, saya mau akses lagi, saya butuh lagi arsipnya itu boleh nggak Mbak Tian? Gimana caranya Mbak Tian? Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Ulan. Izin Bu Kinan terkait arsip yang sudah dipindahkan ke UK1 ataupun UK2 ketika unit pengolah membutuhkannya mungkin untuk melihat arsip itu boleh banget ya Bapak dan Ibu karena kan memang arsip disimpan juga untuk kebutuhan layanan. Itu nanti bisa ketika ada juga di kita juga ada beberapa yang melakukan peminjaman arsip asli ataupun permintaan salinan itu bisa diperbolehkan tentunya dengan prosedur ya Bapak dan Ibu dengan ketentuan kita harus bernota dinas dulu kepada unit kearsipan selaku yang mengelola arsipnya dan di unit kearsipan juga kita harus menyeleksi ya apakah boleh diperbolehkan apakah itu berkepentingan untuk meminjam arsip tersebut nanti kalau misal sudah sesuai ketentuan bisa dipinjamkan itu boleh Bapak dan Ibu. Seperti itu mungkin Mbak Ulan. Dari Ibu Sinta Kabupaten Batang salah satu baik ya Pak. Izin bertanya Ibu, ada aksi yang berkasi akan dilakukan pendaftaran pertama kali. Atas tersebut, untuk SU-nya. Semoga sudah dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Kinan ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Mbak Tian dari Ibu Sinta Permatasari dari Kantor Kabupaten Batanghari. Izin bertanya Ibu, ada arsip yang berkasnya akan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali. Berkas tersebut telah terbit SU-nya, namun tidak terbit nomor haknya dan juga nomor wakafnya, sehingga berkasnya hanya berhenti sampai SU ya Mbak Tian ya. Lalu bagaimana perlakuan untuk arsip tersebut? Apakah tetap kami simpan atau dapat diusulkan musnah apabila berkas pendaftaran pertama kali yang sudah terbit SU-nya? Bolehkah dimusnahkan Mbak Tian atau harus tetap kita simpan? Silakan Mbak Tian. Itu ya, Mat. Izin Bapak dan Ibu dari pertanyaan dari Bu Sinta terkait arsip pendaftaran tanah pertama kali, kemudian berkas tersebut telah terbit surat ukurnya, namun tidak terbit nomor haknya dan juga nomor wakafnya. Nah, ini untuk wakaf pendaftaran tanah ini dia bersifat arsip vital ya Bapak dan Ibu, walaupun mungkin masih berhenti di surat ukur belum terbit nomor hak dan juga nomor wakafnya itu tetap kita simpan Bapak dan Ibu karena itu akan menjadi histori nantinya. Nanti suatu saat bisa diperlukan kembali karena pada Permen JRA kita menyebutkan bahwa wakaf pendaftaran tanah itu dia sifatnya permanen, tidak bisa dimusnahkan. Seperti itu. Terima kasih Mbak Tia. Jadi memang surat ukur itu menjadi arsip vital Kementerian ATR BPN ya Mbak Tian ya. Jadi walaupun prosesnya belum selesai, sebaiknya tidak dilakukan pemusnahan tersebut terlebih dahulu. Jadi disimpan dulu Bapak Ibu karena kalau kita musnahkan maka kita akan menyalahi Permen 8 tahun 2020. Wah, ini begitu ya Mbak Tian ya? Iya. Kemudian, aduh Mbak Tian masih banyak pertanyaannya. Ada dari Kantah Kabupaten Buleleng dari Bapak Iwayan Swasta. Oh, Bapak Iwayan Swasta ini juga salah satu yang aktif nih Mbak Tian nih. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika ada arsip warkah DI 208 yang menjadi bagian dari proses penyidikan di APH tidak ditemukan? Nah, ini beberapa satker pernah mengalami ya Bapak Ibu saat
arsipnya dibutuhkan untuk APH sebagai barang bukti, arsipnya nggak ditemukan Mbak Tian. Terus, ketika arsip tersebut tidak ditemukan, ada teman kita di kantor yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menghilangkan dokumen. Ini sepertinya agak sedikit berbahaya gitu ya, Mbak Tian. Boleh nggak kami dikasih pencerahan terkait pertanyaan Bapak Iwayan Swasta? Silahkan, Mbak Tian. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak Wayan ini mengingatkan kita kembali bahwa memang kita sebagai arsiparis atau pengelola arsip itu tanggung jawabnya sangat besar ya Bapak dan Ibu. Karena apalagi kita menyimpan arsip-arsip pertanahan yang sering berkaitan dengan hukum. Memang kita pemeliharanya itu harus benar-benar sesuai dengan peraturan, tidak asal-asalan. Karena nanti sanksinya ya kita ada peraturannya juga, jika kita menghilangkan arsip itu ada sanksinya, ada dendanya, bahkan kita harus berbayar berapa seperti itu. Jadi memang dalam pemeliharaannya itu harus sesuai dengan peraturan, tidak asal-asalan dibuatkan, ditata, kemudian dibuatkan daftar arsipnya. Nah, ini kalau memang sudah terlanjur hilang itu memang sulit ya Bapak dan Ibu. Apalagi arsip tersebut sedang dalam proses penyidikan. Itu memang kita tidak bisa berbuat banyak sih kalau misal sudah hilang dan dia masih proses penyidikan seperti itu. Mungkin dari Mbak Tias izin ada yang bisa ditambahkan Mbak terkait arsip yang sudah hilang dan masih proses penyidikan. Siap, Mbak Tias. Oke, sepertinya Mbak Tias masih Izin Bu Ulan, di ruang pimpinan. Oke, syukur. izin Bu Ulan, bisa ada yang tambahkan ya? Siapa Mbak yang itu? Bisa ada yang ini? Oh, siap, Bapak. Silakan, Pak. Ya. Ini, nah ngeblank saja ini terkait dengan warga ini, karena jujur ketika sebenarnya tidak hanya berkas ini aja yang hilang Pak, ada beberapa mungkin 1-2 yang tidak ditemukan. Nah ini juga menjadi atensi dari Mabes juga kemarin ada ke sini, tapi terkait lain ya dengan Kortas. Nah itu minta berkas tidak ada. Nah jawaban kita ya memang seperti ini kondisinya. Saya juga kebetulan kan baru di Beleleng. Saya juga tidak tahu bagaimana dulu sistem pengarsipan, terus bagaimana distribusi warkah dari seksi ke usaha-usaha. Kemudian saya ada satu pertanyaan tiba-tiba kok lupa ini ya. Oh gini, izin ada di luar ini ada lagi satu yang kemarin pihak jaksa minta ketegasan dari BPN, berkas itu ada atau tidak gitu istilahnya. Sebab ini akan dilanjutkan dengan proses ke pelimpahan ke pengadilan. Mereka menunggu dari kejaksaan itu ada atau tidak. Kalau belum ditemukan, nah kita menjawab selama ini secara normatif kan belum ditemukan. Kita masih proses, tapi pihak jaksa tidak mau dia menerima itu. Artinya jawaban resmi kita. Mereka meminta 2 pilihan aja dalam surat itu, dalam surat balasan yang wajib kita ini yaitu ada atau tidak berkasnya. Kalau ada serahkan, kalau tidak ada bilang aja tidak ada. Nah nanti kalau tidak ada mungkin perlakuan atau tindak lanjut secara hukum saya kan juga belum tidak paham betul. Mungkin agak berbeda nanti mulai dari mungkin akan mempengaruhi daripada nilai pembuktian kita di peradilan kayak gitu. Itu yang kemarin yang berkas hilang, oke lah kita sudah nyerah lah istilahnya. Cuman yang pihak kejaksaan
selain lagi dia meminta ketegasan dari kita surat resmi. Nah, saya minta ini sebenarnya dari kementerian, dari Kanwil sudah minta apa istilahnya pendapat, kita mohon petunjuk, tetapi petunjuk terhadap ketika kita memberikan keterangan eh, ada atau tidak itu saya belum mendapatkan jawaban eh, yang meyakinkan gitu. Mohon petunjuk izin. Terima kasih Bapak. Bu Leleng ini kayaknya beberapa kali kita sempat ketemu di Zoom ya Pak. Semoga segera terselesaikan. Izin Mbak Tias, apakah sudah bisa bergabung dan memberikan pencerahan Mbak Tias? Baik, aduh kasusnya mungkin nggak cuma di Buleleng mungkin ya, ada beberapa mungkin antar pertanahan, tapi mungkin ini mewakili pertanyaan dari Pak siapa nih yang nggak kelihatan di aku ya? Izin Bapak Iwayan swasta Mbak dari Pak Oke, Buleleng. Bapak Iwayan swasta Pak, salam kenal Pak, izin. Jadi memang berat ya Pak ya pengelolaan sebelumnya kita yang di kantor pertanahan, kantor wilayah ataupun pusat sendiri ya Pak. Saat ini kan kita sedang memperbaiki kegiatan pengarsipan lah gitu ya. Mohon maaf sebentar Pak. Nah, kegiatan yang memang kita lakukan menurut saya ini adalah kita melakukan pendataan Bapak Ibu, pendataan kembali untuk arsip-arsip yang memang pengelolaannya bukan di zaman kita ibaratnya ya Pak ya. Sebentar Pak, mohon izin. Baik Bapak Iwayan swasta. Banyak sekali ya Pak, kemarin kami sempat beberapa gitu ya. Ya, izin Mbak, Dan mohon maaf tadi ada telepon masuk. Jadi kita memang perlu melakukan pendataan arsip Bapak Ibu untuk yang memang tidak di zaman kita ya kita tetap melakukan pengelolaan. Makanya kenapa sih kita setiap mabar itu mengingatkan kembali untuk kita melakukan pendataan arsip, penataan arsip gitu ya. Karena pelan-pelan mungkin yang tadinya ada kasus tidak ditemukan menjadi ditemukan gitu kan. Pelan-pelan yang mungkin tadinya tercecer karena ini tidak ada, kita berusaha mencari gitu kan ya Pak. Untuk kewenangan SK Kantah mungkin ini ya Pak ya. Apakah memang ditembuskan ke Kanwil Pak atau ke pusat? Ketika itu ditembuskan mungkin arsip ini tersimpan di Kanwil atau pusat gitu kan Pak. Mungkin bisa dicari gitu ya Pak poin yang memang tidak ditemukan di kantor, tapi kita menemukan arsipnya tersebut di kantor wilayah atau pusat. Nah, ini kan memang masih menjadi arsip gitu ya, Pak. Walaupun kita tidak mendapatkan aslinya, kita ada tembusannya. Jadi memang masih bisa disampaikan ke APH. Yang kedua mungkin jalur pendampingan dari teman-teman bantuan hukum di pusat, Pak. Di Biro Hukum ini kan kebetulan kita ada tusi dari Biro Hukum untuk pendampingan hukum ya, Pak. Mungkin bisa dimintakan bantuan di pusat, bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini. Memang menurut saya tidak hanya di Buleleng ya Pak, mungkin ada di beberapa kasus yang kebetulan arsipnya hilang, kita ada proses pencarian terhadap arsip karena mungkin satu kasus naik gitu ya Pak permasalahannya, sehingga muncul yang waktu itu bertugas atau yang waktu itu membuat SK-nya ditetapkan jadi tersangka atau mungkin bahkan teman-teman yang di arsip-arsip ini kita yang memang hanya menyimpan atau mengolah juga dituduh untuk menghilangkan atau mungkin di situ dulu juga pernah dipinjam gitu kan Pak. Di situ kebetulan juga ada yang menandatangani peminjamannya. Nah, situlah orang yang mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu sih Pak. Jadi kita perlu melakukan pendataan dan pendataan arsip kembali Pak terhadap arsip-arsip yang memang mungkin yang awalnya tidak ditemukan jadi ditemukan gitu Pak. Ketika nanti memang kita menemukan di Kanwil Pak, mungkin kita bisa kopikan gitu kan arsipnya menjadi ibaratnya yang tadinya mungkin kosong nomor-nomor satunya menjadi ada tembusannya gitu Pak. Ada pertinggal dari Kanwil atau pusat yang memang nanti ada arsipnya gitu Pak. Dan jangan lupa mungkin Pak kita perlu juga mungkin minta arahan dari pusat Biro Hukum untuk pendampingan hukum untuk penyelesaian dari kasus ini. Mungkin seperti itu Mbak Ulan, Mbak Tian, Pak Iwayan swasta. Mudah-mudahan bisa membantu Pak sedikit. Terima kasih Pak. Izin Bu, lagi sedikit ya Bu. Penegasan arsip yang tidak ada atau tidak ditemukan tuh bisa nggak kita jadi
apa namanya ketika APH minta keterangan itu, apakah berani kita memberikan bahwa arsip itu tidak ada gitu? Izin Bu, itu aja Bu. Sebab Ya kalau nah, kalau izin, kalau tidak ada berarti maksudnya tidak diciptakan di kantor pertanahan gitu ya Pak. Maksudnya tidak ada tuh tidak kan ada dua ya Pak ya. tidak diketemukan nah kayak itu, tidak Nah, tidak diketemukan. ditemukan ya. Kalau tidak Berani nggak Bu? ditemukan, Berani nggak Bu? eh, kalau tidak ditemukan, nah itu Pak, saya juga bingung. Berarti kan ini seperti menghilangkan barang bukti ya Pak ya. Ya Takutnya gitu sih dah. muncul 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 statement itu gitu sih Pak. Ya. Kalau Saya takutnya dalam, sudah, Hah? saya takutnya kan ini kan sudah ada tersangka. Ini kasus lain lagi Bu. Ini takutnya kalau Oh kita memberikan tidak ditemukan ini, waduh, kita kayak menyudutkan teman lagi gitu jadinya. Sebab iya ini betul. kayak jurisprudensi apa ya, udah kayak gitu. Itu takutnya Kalau saya. kalau belum ditemukan gimana sih Pak? Bukan mengulur-ulur waktu ya Pak, tapi kan kita Kalau masih belum proses. gini, belum ditemukan tuh gini karena dia kasus kan ada jangka waktunya Bu. Nah ini kebetulan sudah mau dalam waktu gitu kan ada jangka waktu 5 tahun. Lagi kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini sudah kadaluarsa lah kasusnya. Kalau kalau tidak di kita mengeluarkan surat itu, kasusnya tidak jalan. Nah, jadi nanti kita digugat lagi sama yang berpihak gitu Bu, izin Bu. Nah, iya Pada saya sih memang belum pernah ya Pak menyampaikan kalau arsip itu tidak ditemukan Pak. Jadi kalau di pusat sendiri kalau memang tidak ketemu, kami sampaikan memang belum ditemukan seperti itu sih Pak. Dan kami biasanya koordinasi sama teman-teman biro hukum nih Pak. Untuk kasus seperti ini gimana gitu sih Pak. Nggak pernah kami bilang tidak ditemukan gitu ya Pak. Tidak tersimpan gitu kan. Kalau tidak tersimpan kan jelas-jelas berarti kita menyampaikan bahwa memang ini arsip nggak ada di sini kan kebetulan kita ada dulu arsip-arsip tuh dari apa Kemendagri ya Pak ya. Nah ini kan takutnya memang tersimpannya di Kemendagri gitu kan Pak. Nah ini berarti sudah dicari mungkin tapi tidak ditemukan di tempat lain gitu ya Pak. Itu ada tembusan ke Kanwil nggak sih Pak? kebetulan reporternya itu kan jual beli, Mm-mm. artinya kan tidak ada kewenangan kanwil itu semua Semuanya dengan kewenangan Kantah ya Pak? ya semua kewenangan kantah izin Bu. Iya berat sih Pak. Mungkin bisa koordinasi lagi Pak izin karena terkait ini berat sih Pak. Ada undang-undangnya ya Pak untuk menghilangkan arsip tuh Pak. Ada kurungan penjara juga. Berarti kalau seperti ini, ya Pak, apalagi itu keluar ya Pak nomornya. Untuk penomorannya memang ada ya Pak penomoran dari warga tersebut. Penomorannya keluar nggak sih Pak SK-nya? SK Izin lagi. kami telusuri kemarin untuk gininya untuk pinjamannya Bu ya. Pinjamannya nggak ada, kita jadi telusuri di register penerima peminjaman tidak ada gitu. Masuknya juga jelas. Nah ini dah aku memang mungkin teman-teman kita dulu belum tertib lah artinya untuk pendataan arsip. Jadi kita ini yang kedepannya ini saya takutnya nanti ada kasus-kasus yang lain nanti, aduh kayak bom waktu aja gitu jadinya di Iya lapangan betul betul Pak. hidupnya. Hmm. Iya. Ya itu sih Pak, kalau rasanya kalau belum ditemukan sih nggak pernah Pak statement itu, tidak temukan tuh belum pernah Pak statement itu. Karena kita juga minta arahan dari teman-teman Andre itu Pak, mereka juga tidak ada apa ya Pak, untuk arsip vital terutama ya Pak, mereka tidak tidak ada kita tuh nantinya arahannya untuk jawaban ke penegak hukum apakah cukup dengan berita acara bahwa arsip ini tidak ditemukan atau memang ada statement dari kita yang menyampaikan bahwa tidak ditemukan. Mereka juga sampai sekarang tidak berani memberikan arahan Pak dari Andri seperti itu sih Pak. Tapi coba nanti kami coba diskusi lagi sama teman-teman Andri ya Pak ya. Karena ini sudah memang kasusnya mungkin banyak ya Pak ya. Seperti ini contohnya. Mungkin itu Pak Wayan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Tias yang berani cerita Pak Wayan pertanyaannya yang luar biasa. Mbak Tian izin ini kalau saya lihat di kolom chat masih banyak sekali pertanyaan dan juga ada beberapa yang private gitu ya chatnya. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu mabar izin kami kan waktunya adalah sampai dengan pukul 11.00. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab akan kami jawab di chat Zoom ya Bapak Ibu. Kemudian baik itu untuk yang chat di Zoom ataupun yang private akan kami balas satu-satu begitu ya Bapak Ibu setelah acara ini. Begitu
sepertinya Mbak Tian untuk pertanyaan kita cukup sampai dulu ya. Ya, izin Mbak Wulan, saya coba sambil ini terus berdan saya balas di chat ya. Sambil ini. Ya. Terima kasih Mbak Wulan. Nanti pertanyaan akan dilanjutkan oleh Mbak Tian di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Mbak Yanustiana Nur Pratomo SPD atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan menarik gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi banyak pertanyaan, baik itu langsung maupun di kolom chat, itu sebenarnya bisa kita tarik satu benang merah Bapak Ibu. Jadi dari keseluruhan materi dan juga diskusi kita bahwa ternyata penyusutan arsip konvensional, khususnya melalui proses pemindahan arsip inaktif, ternyata bukan hanya sekedar kegiatan memindahkan tumpukan kertas, tumpukan arsip dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Tapi itu adalah salah satu langkah strategis dalam menyelamatkan arsip, mengoptimalkan ruang kerja, dan juga memastikan efisiensi birokrasi tetap terjaga dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi diskusi, dalam sesi tanya jawab, gitu ya. Kemudian untuk yang belum terjawab akan dijawab di kolom chat, juga bisa mengajukan pertanyaan di grup WA kearsipan gitu ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa presensi kita pada episode 79 ini adalah 2120. Sekali lagi kode presensi 2120 yang dapat diisi hingga pukul 12.00 WIB gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB itu Bapak Ibu bisa mengisi kuis pada link ppsdm.atrbpn.go.id. Mohon seluruh peserta untuk mengisi kuis di waktu yang telah ditetapkan sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikat. Atas nama seluruh panitia yang bertugas, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang inspiratif, serta seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dengan penuh antusias dari awal hingga akhir acara. Apabila terdapat kekurangan selama memandu acara, saya mohon maaf. Saya Diah Retnowulan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mabar episode selanjutnya. Sebelum mengakhiri acara, kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, kemudian memasang senyum terbaiknya karena kita akan mengambil sesi foto terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai sesi foto dari slide pertama. Oke, saya rubah dulu. Baik, untuk sesi pertama kita menggunakan pose salam asyik ya Bapak Ibu. Tangannya, jarinya dirapatkan membentuk prisma. Baik, pada slide pertama, 1, 2. Baik, terima kasih. Pada slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sesi selanjutnya di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara Mabar episode 79. Sampai ketemu di Mabar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mbak Wulan, kasih Mbak Mbak Tian. Tian, Mbak Wulan. Waalaikumsalam Terima kasih. Yes. Ya, Ibu, sehat selalu Bapak Ibu.